lanjutan yang telah kita bahas. Di antara yang paling penting tiada lain adalah menghadapkan, mengarahkan, memposisikan mayit ke arah kiblat. Karena ini di antara yang masih kurang perhatian di antara kita, maka seyogianya hal ini perlu jadi perhatian, karena ternyata Rasulullah menyatakan bahwa di antara dosa-dosa besar adalah melanggar kiblat, melanggar Baitul Haram sebagai kiblat ketika hidup dan sudah mati. Menunjukkan bahwa pada saat begitu wafat, mayit harus dihadapkan ke arah kiblat. Mayit sendiri sudah in qata'a amaluhu, tetapi bagi yang hidup tentu akan diminta pertanggungjawaban, karena justru yang hiduplah yang melanggar ketentuan arah kiblat itu. Kemudian masuk kepada masalah selanjutnya, memandikan mayit. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa di antara pengurusan jenazah adalah memandikan mayit, meskipun nanti ada pengecualian mayit-mayit tertentu yang tidak dimandikan, bahkan jangan dimandikan. Bahkan kotoran-kotoran yang menempel pada dirinya pun nanti akan terbawa ke dalam liang lahat. Dalam hal inilah Siti Aisyah pernah menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala majitan, barang siapa yang memandikan mayit, fa'adda fihil amanata, kemudian dia melaksanakan amanat, walam yafshu alaihi ma yakunu minhu, dan tidak menyebarkan cacat yang ada pada mayit, inda dalika kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummu, ketika itu dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dia dilahirkan ibunya. Ini barangkali yang ditujukan kepada mereka yang memandikan mayit, perlu dan menjaga memelihara aib yang ada pada mayit. Barangkali kita mungkin sewaktu-waktu tidak sadar menyampaikan aib mayit kepada orang lain. Saya baru seumur hidup mamanian mayit, ayaku bau-bau tuh. Nah, berarti dia tidak menjaga dan tidak memelihara. Justru itu yang harus dijaga dan dipelihara. Seandainya orang tahu bukan karena dia yang menyebarkan, tidak ada masalah. Tetapi orang jadi tahu karena dia itulah yang jadi masalah. Maka di sini dikatakan fa'adda fihil amanah, menunjukkan
bahwa aib-aib yang ada pada mayit itu seolah-olah amanat bagi yang memandikannya agar dijaga dan dipelihara sehingga orang lain tidak tahu. Apabila demikian halnya, apabila pada satu saat memakai dinding atau hijab ketika memandikan mayit, barangkali itu salah satu hikmah kenapa harus pakai dinding. Tiada lain agar terpelihara kehormatan mayat. Selanjutnya, yang memandikan pun perlu hati-hati. Tidak perlu dipaksakan, tetapi lakukanlah apa adanya menurut kemampuan. Sehingga ada istilah di kita di Wardon gitu, dipaksa kotorannya itu keluar. Kenapa? Yang disebut kotoran itu apabila sudah keluar dari badan. Sebelum keluar dari badan itu tidak termasuk kotoran. Tetapi kenapa ketika sudah mayat jadi mayat, ada ungkapan harus dibersihkan kotorannya. Bila demikian, orang ketika hidup itu waktu sholat membawa kotoran. Kalau begitu orang ketika sholat membawa najis. Bila demikian pengertiannya. Jadi apabila sampai diurut dan dipaksakan, apakah itu tidak termasuk pernyataan seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah selanjutnya, masih dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna kasra adil mayyit, sungguh memecahkan tulang mayit, mislu kasri admihi hayyan, adalah seperti memecahkannya ketika hidup. Nah, ketika mayit sampai diurut perutnya, dikeluarkan kotorannya, coba terapkan kepada orang yang sedang hidup. Seperti itu, bila orang yang hidup dipaksakan dikeluarkan kotorannya, akan jadi gangguan secara fisik, berarti bagi mayit pun sama. Nah, dengan ungkapan hasri admin mayyiti nanti akan berkembang. Ini nanti hubungannya dengan masalah kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran. Apa yang disebut transplantasi dari organ-organ tubuh. Apakah dibenarkan? Katakanlah ada ginjal, ada jantung, kemudian yang lain-lainnya. Apakah tidak termasuk? Ini yang dinyatakan mislu kasri admi hayy, seperti memecahkannya ketika sedang hidup. Pada asalnya adalah yang seperti itu terlarang. Apabila sesuatu yang terlarang, dalam arti nanti kita akan menghadapi yang disebut madorot.